Assalamualaikum. Selamat datang di Jam Malam, tempat di mana setiap kisah membawa bayangan, dan setiap bayangan menyimpan sesuatu yang tidak ingin terlihat. Di sini, suara-suara yang biasanya terabaikan mulai memanggil dan mengungkap hal-hal yang tak pernah ingin kita temui. Duduklah, tenangkan napasmu, karena cerita kita akan membawamu ke sudut yang jarang dijamah manusia. Pak Budi memarkir gerobak siomainya di pinggir jalan yang mulai lengang. Matahari merayap turun, menyisakan cahaya jingga di balik pepohonan. Hari itu dagangannya tidak seramai biasanya. Dari pagi ia hanya menjual separuhnya. Sisa siomay di termos masih banyak, membuatnya enggan langsung pulang. Ia menghela napas panjang. Kalau begini terus, bisa-bisa warung tutup, gumamnya lirih. Istrinya sudah berkali-kali mengingatkan agar ia tidak memaksa diri. Tetapi Pak Budi bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia tetap mendorong gerobaknya ke arah barat, ke daerah yang jarang ia datangi. Semakin jauh melangkah, suasana berubah. Rumah warga makin jarang. Suara mesin kendaraan memudar. Hanya terdengar gesekan dedaunan dan suara burung yang pulang ke sarang. Meski begitu, jalan setapak masih terlihat jelas. Ada bagian yang masih dipijak banyak orang. Pasti ada kampung di ujung sana, pikir Pak Budi, menyemangati diri. Beberapa menit kemudian, angin lembut membawa aroma yang tidak ia kenal. Campuran bunga kering dan sesuatu yang seperti kayu yang terbakar. Ia berhenti sebentar, memperhatikan sekitar. Cahaya senja membuat pepohonan tampak lebih tinggi dan rapat. Namun di sela-selanya, ia melihat pelataran kecil, seperti pintu masuk suatu pemukiman. Di sanalah ia melihat beberapa orang berdiri. Wajah mereka pucat tetapi tampak ramah. Mereka menatap gerobak Pak Budi dengan mata berbinar. "Siomay Pak?" Satu lelaki berusia sekitar 50-an melambaikan tangan. Pak Budi langsung menampilkan senyumnya. "Iya Pak, baru lewat sini." Ia mendorong gerobaknya masuk ke kampung itu. Jalanannya rata, bersih dan rumah-rumahnya tampak kuno, seperti bangunan tahun 70-an. Tidak ada kendaraan, hanya beberapa kursi kayu dan lampu minyak yang mulai dinyalakan. Sinar lampu itu membuat kampung terlihat damai meski sedikit asing. Begitu ia membuka wadah siomay, warga langsung berdatangan. Mereka membeli dengan antusias, memuji rasa dagangannya, dan tampak sangat lapar. Bukan lapar biasa, tetapi lapar yang membuat mereka makan dengan cepat, seakan sudah lama tidak menyentuh makanan. "Enak sekali Pak," ujar seorang ibu sambil tersenyum lebar. Pak Budi senang bukan main. Baru kali ini dagangannya ludes hanya dalam waktu singkat. Para warga membayar dengan koin berwarna kuning. Benda itu sangat berat dan berkilau seperti emas tua. Tanpa curiga, Pak Budi memasukkannya ke dalam laci kecil di gerobaknya. Saat malam semakin dekat, suasana berubah lebih redup. Lampu-lampu minyak berayun seolah tertiup angin yang datang dari berbagai arah. Namun tidak ada suara binatang malam. Tidak ada jangkrik, tidak ada tokek. Hening. Tetapi bukan hening yang menenangkan, lebih seperti hening yang mengintai. Ketua kampung, lelaki berwajah tirus tadi, mendekatinya. "Terima kasih sudah berjualan di sini. Besok datang lagi ya." "Insya Allah Pak, kalau jalannya saya ingat." Ketua kampung tersenyum kecil. "Tenet, jalan ke sini tidak akan hilang dari pikiran orang yang pernah datang." Ucapan itu membuat Pak Budi sedikit merinding, tapi ia hanya mengangguk sopan. Sebelum pulang, beberapa orang memberikan daun kering yang diikat rapi. Katanya itu tanda syukur. Pak Budi menerimanya tanpa menolak meski tidak begitu mengerti. Saat ia keluar kampung dan kembali ke jalan utama, senja masih tampak di langit seolah belum berubah. Ia sempat merasa aneh, bukankah tadi sudah cukup gelap? Namun ia mengabaikannya. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan betapa ramahnya warga kampung itu. Dagangannya habis, dompetnya penuh, dan hatinya ringan. Ia merasa hanya menghabiskan satu sore di sana. Setibanya di rumah, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Rumahnya gelap, tetapi pintu depan terbuka. Beberapa orang duduk di halaman, dan istrinya tampak menangis sambil memeluk adik Pak Budi. Ini jangan-jangan. Pak Budi mempercepat langkah. Saat mereka melihatnya, seluruh wajah berubah pucat. Istrinya menjerit sambil berlari menghampirinya. "Mas, astagfirullah. Mas Budi, Mas ke mana saja setahun ini?" Pak Budi terdiam. Ia ingin tertawa karena mengira itu bercanda. "Loh, aku baru jualan dari sore. Mana mungkin setahun." Namun tatapan mereka serius, penuh rasa takut dan lega bersamaan. Beberapa tetangga menatapnya dengan ekspresi aneh, seolah mereka melihat hantu. Pak Budi kebingungan. Ia baru menyadari bajunya dipenuhi debu halus yang bau tanahnya berbeda. Koin kuning di gerobaknya berubah menjadi batu kecil dan kepala ikan kering. Dan daun kering pemberian warga kampung itu berubah menjadi gumpalan rambut. Malam itu, tanpa ia sadari, ia membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya mengikuti manusia dari kampung gaib. Dan di kejauhan, di jalan yang ia lewati tadi,
lampu minyak di kampung itu masih berkedip, seolah mengawasinya. Malam ketika Pak Budi pulang dari kampung gaib menjadi malam paling panjang dalam hidupnya. Setelah melihat istrinya menangis histeris dan tetangga berkumpul dengan wajah pucat, ia masih berusaha meyakinkan bahwa dirinya hanya pergi sebentar. Namun tak ada satupun yang percaya. Pak Budi duduk di ruang tamu, ditemani istrinya, Bu Rina. Tangannya gemetar memegang tangan suaminya, seakan takut jika Pak Budi menghilang lagi. Mas, benar nggak ingat apa-apa? Mas hilang setahun. Kita sudah lapor polisi, sudah ke orang pintar, kemana-mana. Mas kayak ditelan bumi. Suara Bu Rina serak. Pak Budi menunduk. Aku cuma masuk kampung kecil dekat hutan, jualan sebentar. Pulang, sudah gelap. Tapi rasanya hanya 1 hari. Bu Rina menatapnya tanpa berkedip, seolah mencari kebohongan, namun tidak menemukannya. Ia menangis lagi, memeluk Pak Budi erat. Tetangga yang masih berkumpul berbisik-bisik. Ada yang bilang Pak Budi kena ketarik alam lain. Ada yang bilang sukmanya hilang. Ada pula yang menyebut mungkin ia digantikan makhluk gaib. Desas-desus itu membuat suasana semakin mencekam. Setelah semua orang pulang, Pak Budi membersihkan gerobaknya yang ia tarik sampai depan rumah. Ia ingin memastikan koin kuning itu benar-benar berubah seperti yang dilihat sebelumnya. Dan benar saja, koin-koin berkilau yang ia terima dari warga kampung gaib kini menjadi batu sungai, batok kelapa kecil, dan serpihan tulang kecil. Ya Allah, Pak Budi memegang kepalanya. Ia membuka ikatan daun kering pemberian ketua kampung. Kini wujudnya sangat jelas. Gumpalan rambut panjang, basah, dan berbau lembab seperti baru diangkat dari sumur. Pak Budi langsung menutupnya kembali dengan rasa ngeri yang merayap saat ia menata barang-barang itu. Pandangannya menangkap sesuatu yang bergerak di ujung gerobak. Ia memicingkan mata. Ada bayangan hitam kecil, seukuran anak kecil, berdiri di belakang gerobak lalu menghilang begitu Pak Budi menatapnya langsung. Mas, kenapa? Tanya Bu Rina dari pintu. Tidak apa-apa, jawab Pak Budi. Meski napasnya memburu, ia menutup gerobaknya dan masuk ke rumah. Tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikutinya dari kampung itu tetap menempel di pikirannya. Malam semakin larut, rumah sudah sepi. Pak Budi dan Bu Rina akhirnya berusaha tidur setelah kelelahan karena emosi seharian. Rina memeluknya dari belakang, takut kehilangan suaminya lagi. Namun sekitar pukul 2 dini hari, Pak Budi terbangun oleh suara seperti langkah kaki kecil di lantai ruang tamu. Ketukan ringan itu terdengar berulang-ulang. Ia menggoyang tubuh istrinya. Rin, dengar tidak ada suara? Bu Rina hanya menggumam setengah sadar. Pak Budi bangun, menyingkap selimut, dan berjalan ke ruang tamu. Suasana luar kamar gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lampu dapur. Udara terasa berbeda lebih dingin, seperti ada angin yang tidak berasal dari celah manapun. Ketika sampai di ruang tamu, langkah kaki itu hilang. Namun Pak Budi melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Gumpalan rambut pemberian. Warga kampung gaib itu kini berada di tengah lantai. Padahal sebelumnya sudah ia masukkan ke gerobak. Siapa yang pindahkan ini? Bisiknya. Saat ia membungkuk hendak mengambilnya, ia merasa ada hembusan napas dingin menempel di tengkuknya. Nafas itu pendek, cepat, seperti milik anak kecil. Pak Budi menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah dan cepat-cepat mengambil gumpalan rambut itu lalu meletakkannya kembali di laci dapur. Ia mengunci pintu dapur. Meski tidak yakin apakah itu cukup, pagi hari, suasana rumah terasa janggal. Udara dingin seperti masih tersisa. Bu Rina memasak sambil sesekali menatap suaminya dengan cemas. Mas, apa hari ini mau jualan lagi? Pak Budi menggeleng. Tidak dulu. Aku masak. Bingung. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Meski ia tidak berjualan, orang-orang mulai berdatangan ke rumahnya sejak pagi, meminta siomay. Mereka bilang semalam mereka bermimpi melihat Pak Budi membuka lapak besar dengan lampu minyak yang menggantung di atasnya. Pak, saya mimpi siomaynya enak sekali. Tolong jual hari ini, ya, ujar salah satu tetangga. Pak Budi, saya mimpi anak saya beli banyak, sahut yang lain. Padahal Pak Budi tidak menjual apapun. Namun setiap orang yang datang menggambarkan tempat yang sama. Sebuah lapak siomay di tengah kampung kuno dengan lampu minyak kuning yang berayun. Kampung yang sama dengan tempat ia tersesat. Pak Budi hanya tersenyum kaku. Maaf, belum jualan hari ini. Tetangga itu pulang sambil kebingungan, seakan mimpi mereka terasa nyata. Di saat semua kebingungan itu terjadi, Pak Budi merasakan satu hal. Tubuhnya mulai ringan, seperti tidak sepenuhnya berada di dunia. Wajahnya di cermin terlihat lebih tirus, dan matanya sedikit cekung. Jangan-jangan aku belum benar-benar pulang, Pak Budi bergumam lirih. Sore harinya, saat matahari mulai turun, Pak Budi duduk di depan rumah. Tiba-tiba ia melihat seorang lelaki berwajah tirus ketua kampung gaib berdiri di ujung gang. Wajahnya pucat,
Senyumnya tipis, dan matanya redup seperti lampu minyak yang hampir padam. Lelaki itu mengangguk perlahan. Pak Budi terhenyak. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Lelaki itu mengangkat tangan dan menunjuk gerobak siomay Pak Budi, lalu menunjuk jalan ke arah hutan. Seakan memberi isyarat, kamu harus kembali. Dan saat Pak Budi memalingkan wajah hanya 1 detik, lelaki itu menghilang, meninggalkan udara dingin dan bisikan samar yang terdengar jelas di telinga, waktumu belum selesai. Sejak kemunculan ketua kampung gaib di ujung gang, hidup Pak Budi tidak lagi tenang. Setiap kali ia menutup mata, ia seperti ditarik kembali ke jalan setapak menuju kampung itu. Jalan yang dipenuhi cahaya kuning redup dari lampu minyak dan suara orang-orang yang makan siomay dengan lahap. Pagi itu, Pak Budi bangun dengan kepala berat. Ia merasa seolah tidur terlalu lama, padahal baru beberapa jam. Ketika menatap cermin, ia melihat wajahnya makin pucat, seolah warna hidupnya perlahan terhisap. Bu Rina memperhatikannya dengan cemas. Mas, semakin hari Mas kelihatan aneh. Mungkin kita perlu ke Ustadz lagi, katanya pelan. Pak Budi hanya tersenyum tipis, tidak ingin membuat istrinya lebih takut. Aku cuma kecapekan. Namun, deep inside, ia tahu ada yang salah. Ada sesuatu dari kampung itu yang mengikuti, menempel padanya seperti bayangan gelap. Siang menjelang, dan kejadian aneh kembali terjadi. Di depan rumah Pak Budi, seorang anak kecil tiba-tiba datang sambil tersenyum lebar. Wajahnya pucat seperti habis sakit berat. Ia membawa sekeping koin emas kusam dan berkata, Pak, tadi malam saya beli siomay di tempat Bapak. Ini kembaliannya. Pak Budi terpaku. Koin itu tampak persis seperti koin dari kampung gaib. Tadi malam? Pak Budi bertanya pelan. Iya Pak, lapak Bapak terang sekali. Ada lampu minyak banyak. Anak itu memberikan koin tersebut lalu pergi tanpa menoleh. Langkahnya pelan, hampir tidak terdengar. Pak Budi menatap koin itu dengan tangan gemetar. Di permukaannya terdapat ukiran samar berbentuk wajah wanita. Berambut panjang, tersenyum miring. Setiap kali ia mengedip, ukiran itu terlihat makin jelas. Seolah hidup, ia buru-buru memasukkan koin itu ke saku. Tetapi, perasaan merinding tidak hilang. Sore hari, Bu Rina meminta Pak Budi beristirahat. Tapi Pak Budi memilih duduk di luar rumah, memandangi gerobaknya. Aneh rasanya. Gerobak itu tampak seperti memanggilnya. Angin sore menggeser tirai bambu di teras, menciptakan suara gesekan yang terasa tidak biasa. Di kejauhan, dari arah hutan, Pak Budi mendengar suara yang sangat dikenalnya, suara lesung anak lesung ditumbuk bertalu-talu. Suara khas kampung yang dulu ia datangi, padahal tak pernah ada aktivitas. Seperti itu di sekitar kampung tempat ia tinggal. Suara itu makin jelas dan makin cepat, lalu perlahan berganti menjadi suara orang memanggil, Bu, Di. Suara itu bergema seperti berasal dari beberapa arah sekaligus. Pak Budi bangkit. Matanya terbelalak, wajahnya memucat sepucat kain kafan. Ia tahu suara itu. Ia pernah mendengar suara itu saat hendak pulang dari kampung gaib. Warga di sana memanggilnya dengan suara lembut namun syarat makna. Suara yang mengikat, suara yang tidak mudah dilepaskan. Bu Rina tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Mas, makan dulu, jangan di luar terus. Pak Budi mengangguk, tetapi matanya masih terpaku ke arah hutan. Sebelum ia masuk rumah, ia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Sosok perempuan berambut sangat panjang, berdiri kaku, mengenakan kain lusuh. Ia memandangi Pak Budi tanpa mata. Hanya rongga hitam menganga. Pak Budi tersentak, tetapi saat ia mengedip, sosok itu menghilang begitu saja. Malamnya, setelah keluarga tidur, Pak Budi duduk sendirian di ruang tamu. Ia tidak bisa memejamkan mata. Dalam hening yang menekan, ia membuka laci dapur dan mengeluarkan benda-benda aneh dari kampung itu. Gumpalan rambut, serpihan tulang, dan batu-batu aneh dalam laci gerobaknya. Ia mengamati semuanya dengan napas berat. Kenapa kalian mengikutiku? Bisiknya. Tiba-tiba, angin dingin menyapu ruangan meski semua jendela tertutup rapat. Gumpalan rambut itu bergerak pelan, seakan merayap. Tulang kecil bergetar. Dan dari arah pintu dapur, terdengar suara langkah kaki kecil berlari menjauh. Pak Budi merinding sampai ke tulang belakang. Ia menutup laci itu sepat-sepat dan kembali ke ruang tamu. Namun sebelum ia sempat duduk, lampu di ruang tamu berkedip. Sekejap ruangan gelap, lalu terang kembali. Di depan jendela, ada bayangan tinggi berdiri. Tidak bergerak, tidak bernapas. Bayangan itu seperti seseorang berdiri di luar, mengintip ke dalam rumah. Pak Budi mendekat perlahan, tubuhnya gemetar. Ketika ia membuka tirai, tidak ada siapa-siapa. Namun kaca jendela memantulkan sesuatu yang membuat Pak Budi hampir berteriak. Di belakangnya, di sudut ruang tamu, berdiri sosok wanita berambut panjang, sama seperti yang ia lihat di hutan. Wajahnya buram,
Matanya kosong, tetapi bibirnya tersenyum. Pak Budi membalik tubuh secepat mungkin. Tidak ada apa-apa, tapi di lantai, tepat di tempat wanita itu tadi berdiri, terdapat jejak kaki basah, kecil seperti milik anak kecil, yang mengarah ke pintu rumah. Pak Budi mundur, napasnya tersengal. Apa maksud kalian? Tak ada jawaban. Hanya suara desir angin yang samar membawa bau bunga kering dan kayu terbakar aroma khas kampung gaib itu. Keesokan paginya, Pak Budi memutuskan pergi ke musola mencari ketenangan. Tapi sebelum ia keluar rumah, ada amplop tipis terselip di pintu. Tidak ada nama pengirim. Ketika ia buka, amplop itu berisi satu kalimat yang ditulis dengan tinta hitam berbau tanah basah. Besok malam, jalan kembali terbuka. Kami menunggu penjual siomay kami. Di bawah tulisan itu, ada gambar kecil berupa peta sederhana menuju hutan, dan di sudut paling bawah, ada cap koin emas dengan ukiran wajah wanita berambut panjang, ukiran yang sama seperti yang dilihat Pak Budi kemarin. Pak Budi berdiri mematung, tangannya mulai berkeringat. Ia tahu, meski ia mencoba lari, meski ia mencoba menghindar, kampung itu tidak pernah benar-benar melepaskannya. Karena bagi mereka, Pak Budi bukan manusia yang kembali dari dunia mereka, tapi bagian dari mereka yang sempat hilang dan kini dipanggil pulang. Sejak amplop misterius itu ditemukan di depan pintu rumah, Pak Budi sulit bernapas dengan tenang. Ia terus memandangi peta sederhana yang digambar dengan tinta hitam pekat. Garisnya bergetar dan tidak simetris, seolah dibuat oleh tangan yang lama tidak menyentuh dunia manusia. Di sudut peta tertulis tanggal dan waktu. Besok malam, setelah azan Isya. Bu Rina tidak tahu apa yang diterima suaminya. Pak Budi menyembunyikan amplop itu di balik lipatan baju, takut istrinya semakin ketakutan. Pagi itu, istrinya meminta ia sarapan bersama. Tapi Pak Budi hanya mendorong nasi beberapa kali sebelum akhirnya berhenti makan. Mas, kalau masih kepikiran soal mimpi warga atau kejadian kemarin, kita bisa panggil Ustaz, kata Bu Rina pelan. Pak Budi mengangguk tanpa kata. Iya, nanti. Namun pikirannya tidak pada Ustaz, tidak pada keselamatan rumah, melainkan pada jalan hutan yang akan terbuka malam nanti. Hari itu terasa lebih lambat dari biasanya. Matahari bergerak seperti malas. Pak Budi mencoba membuat adonan siomay, berharap rutinitas bisa menenangkan hatinya. Namun setiap kali ia menguleni adonan, ia merasa ada tangan-tangan kecil yang ikut menekan adonan dari sisi lain mangkuk. Padahal tidak ada seorang pun di dapur selain dirinya. Saat ia mengambil pisau untuk memotong tahu, pisau itu bergetar seperti disentuh sesuatu yang tak terlihat. Pak Budi menjatuhkannya karena takut. Cahaya dari jendela tiba-tiba meredup, padahal awan di luar tidak tebal. Sejenak, dapur terasa lebih dingin. Bau kayu basah tercium di udara. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Tenang, Bud. Bud Tenen, bisiknya pada diri sendiri. Namun ketenangan hanya bertahan beberapa detik. Ketika ia membuka kembali adonan siomay yang barusan diuleni, bentuknya berubah seolah ada wajah samar tampak di permukaannya. Wajah seorang perempuan berambut panjang, dengan senyuman miring yang ia kenal baik. Pak Budi mendorong wadah itu hingga terjatuh ke lantai. Cukup, serunya lirih. Ia meninggalkan dapur dan duduk di ruang tamu, berusaha mengatur napas. Menjelang sore, azan asyar terdengar sayup-sayup. Pak Budi keluar rumah, berharap udara luar bisa meredakan rasa takutnya. Ia duduk di bangku kayu di depan rumah, sambil memperhatikan orang-orang lewat. Tidak ada yang terlihat aneh, tidak ada suara-suara gaib. Semua tampak normal. Sampai ia melihat sesuatu di ujung jalan kampung. Bayangan itu datang lagi, sosok ketua kampung gaib muncul di balik pohon besar. Wajahnya semakin jelas, pucat, cekung, seperti orang yang hidup di tempat gelap terlalu lama. Ia melambai pelan pada Pak Budi, hanya satu kali, lalu menghilang seperti asap. Pak Budi berdiri spontan, namun tubuhnya terasa berat, seolah tanah menahan langkahnya. Mas, mau kemana? Tanya Bu Rina dari dalam rumah. Pak Budi duduk lagi. Enggak, cuma lihat orang lewat. Hatinya bergemuruh seperti genderang perang. Menjelang maghrib, Pak Budi merasa gelisah luar biasa. Seakan ada tali tak kasat mata yang menarik tubuhnya menuju hutan. Suara lesung yang ia dengar kemarin kini terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ketukan lesung itu mirip suara seseorang memanggil lewat ritme. Pak, Bu, Di. Ia menutup telinganya, tetapi suara itu tetap terdengar di dalam kepala. Pergi, keluar dari kepalaku, gumamnya. Namun suara itu tidak berhenti, justru makin teratur, seolah menuntunnya pada satu tujuan. Saat azan Isya berkumandang, suara lesung itu hilang mendadak. Sunyi, tapi sunyi itu bukan sunyi biasa, lebih seperti jeda sebelum sesuatu dimulai. Pak Budi berdiri,
Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil gerobak siomainya yang sudah bersih dan mendorongnya keluar rumah. Tangannya bergerak tanpa ia sadari. Langkahnya teratur seperti seseorang yang sedang mengikuti perintah. Bu Rina memanggilnya dari dalam rumah. "Mas, mau kemana? Malam begini?" Pak Budi berhenti. Namun suaranya terasa jauh dari dirinya sendiri saat menjawab, "Sebentar saja. Ada yang harus kulakukan." Ia tidak menoleh. Kalau ia menoleh, ia tahu ia akan ragu, dan sesuatu dalam dirinya tidak mengizinkan keraguan. Ia berjalan menuju jalan setapak di belakang kampung. Jalan yang jarang dilewati orang. Jalan itu gelap, namun malam ini tampak sedikit lebih terang. Cahaya kuning redup, seperti cahaya lampu minyak, muncul dari sela-sela pepohonan. Saat ia melangkah lebih dalam, udara berubah dingin. Tanah menjadi lebih empuk seperti tanah basah yang lama tidak disentuh cahaya matahari. Semakin jauh ia masuk, cahaya lampu minyak muncul satu persatu di sepanjang jalan. Lampu-lampu itu menggantung di pohon, sama persis dengan lampu minyak di kampung yang pernah ia kunjungi. Pak Budi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tersadar, jalan kembali, benar-benar terbuka. Ketika ia mencapai perbatasan hutan, tanah bergetar ringan. Kabut tipis muncul dari bawah tanah, menyebar seperti nafas makhluk besar yang baru bangun dari tidur panjang di depan sana. Terlihat pintu gerbang kayu tua yang dulu ia lewati. Gerbang itu perlahan terbuka sendiri dengan suara kerasak yang memekakan telinga. Dari balik kabut, siluet-siluet orang muncul. Mereka berjalan mendekat, membawa lentera kecil. Wajah mereka tidak tampak jelas, tapi Pak Budi tahu betul siapa mereka. Warga kampung gaib itu. Warga yang dulu memanggilnya penjual siomay kami. Ketua kampung muncul di barisan depan sambil tersenyum tipis. "Pak Budi, waktunya kembali," katanya lirih, tapi suaranya menggema seperti berasal dari segala arah. Pak Budi ingin berlari, ingin kembali ke rumah, ingin memeluk istrinya. Namun kakinya membeku. Ia tidak bisa memaksa tubuhnya bergerak. Ketua kampung itu mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah. "Aku bilang, waktumu belum selesai." Di belakang ketua kampung, terlihat puluhan warga lain menunduk, seolah menyambut kedatangan seseorang yang mereka anggap milik mereka. Pak Budi menelan ludah. Napasnya tercekat. Ia sadar satu hal, jika ia melangkah sekali lagi ke dalam gerbang itu, mungkin ia tidak akan pulang sebagai manusia yang sama, atau tidak pulang sama sekali. Gerbang kayu itu terbuka semakin lebar. Cahaya kuning menyala lebih terang, dan suara lesung mulai terdengar lagi, mengiringinya masuk. Pagi itu terasa berbeda bagi Pak Budi. Di kampung gaib yang masih ia yakini sebagai kampung biasa, udara begitu segar, seolah embun baru saja turun. Namun ada sesuatu yang janggal. Suara yang berkokok terdengar panjang dan berat, seperti diperlambat. Setiap langkah yang ia ambil memunculkan gema samar, padahal tanah kampung itu lunak dan berpasir. Hari itu ia berniat kembali menjajakan siomay di lapangan kosong tempat ia pertama kali berdagang. Wajah-wajah warga kembali muncul dari balik rumah yang terlihat tua tapi terawat. Namun Pak Budi baru sadar, bentuk rumah mereka tidak pernah berubah sedikit pun. Cat, retak, posisi tanaman semuanya persis sama seperti pertama kali ia melihatnya. Ia sempat bergumam dalam hati, apa mereka tidak pernah mengecat rumah, tapi pikirannya langsung ia tepiskan. Yang penting baginya hari itu adalah dagangannya laku dan ia bisa pulang sebelum sore. Sesampainya di lapangan, beberapa warga segera menghampirinya. Mereka tersenyum dengan rapi dan teratur, seakan semuanya telah menunggu aba-aba untuk bergerak. Beberapa bahkan muncul dari arah yang tidak jelas, seolah tiba-tiba membentuk tubuh dari bayangan pepohonan. Pak Budi tetap berdagang seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, dan ia kembali merasakan keanehan yang sama. Tak satu pun dari mereka terlihat seperti banner-banner mengunyah. Gerakan mulut mereka lambat, kadang tidak sinkron dengan suara kunyahan yang terdengar, namun dagangannya habis, dan itu membuatnya cukup senang untuk menutupi rasa tidak enak yang mulai tumbuh. Saat matahari condong ke barat, seorang lelaki tua menghampirinya. Wajahnya pucat dengan sorotan mata dalam yang membuat Pak Budi merasa diperhatikan dari dalam tubuhnya, bukan dari luar. Lelaki itu berkata lirih, "Budi, kau makin cocok tinggal di sini." Pak Budi tersentak. "Loh, saya cuma dagang, Pak." Lelaki tua itu mengangguk. Bibirnya tersenyum samar, tapi matanya tetap datar. "Wah, dagang. Tapi, kau betah kan?" Pak Budi tidak menjawab. Ada hawa dingin merayap dari tengkuk hingga punggungnya. Begitu lelaki itu pergi, angin tiba-tiba berhenti. Daun pepohonan tak bergerak sama sekali. Suasana terasa mati. Ia memutuskan pulang lebih cepat. Namun saat ia berjalan kembali ke arah jalan kampung, langkahnya terasa berat, seperti melangkah di dalam lumpur. Begitu ia menengok ke belakang, ia mendapati sesuatu yang membuat jantungnya memukul dada.
Semua warga yang tadi membeli siomay berdiri diam, membentuk barisan, memandang ke arahnya tanpa berkedip. Wajah mereka tersenyum. Senyum yang sama, tidak berubah sedikit pun. Tatapan kosong, lurus, mengikuti gerakannya tanpa menggerakkan kepala. Pak Budi mempercepat langkah. Sesampainya di rumah persinggahannya, ia menutup pintu rapat. Ia duduk di lantai sambil memegang kepala, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tubuhnya gemetar. Di luar, angin kembali bertiup, tapi hembusannya membawa suara bisik yang tak ia mengerti. Suara itu terdengar seperti panggilan, seperti ajakan. Budi. Suara itu menyeret panjang, seperti dari dasar sumur. Malam mulai turun, tapi warna langit tidak berubah sepenuhnya menjadi gelap. Awan seperti bergerak melingkar di atas kampung itu, mengikuti pola tertentu. Pak Budi mencoba tidur, tapi suara itu terus muncul. Beberapa kali ia mendengar ketukan pelan di pintu. Tok-tok, tok. Nada ketukannya lambat dan teratur, seperti pola untuk menyampaikan sesuatu. Ia tidak berani membukanya. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar mengelilingi rumah. Ada yang menyeret sesuatu di tanah. Ada yang berjalan seperti pincang. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tetapi suara itu semakin keras, hingga ia mendengar bisikan sungguhan tepat di balik pintu. Budi, besok jangan pulang dulu. Ia menahan napas. Tubuhnya membeku. Di luar suara itu berulang lagi dan lagi. Pelan namun jelas. Jangan pulang. Jangan pulang. Pak Budi akhirnya mencoba mengintip melalui celah jendela kecil. Yang ia lihat membuat darahnya seketika dingin. Puluhan warga berdiri mengelilingi rumah, menatap ke arah pintu. Tidak bergerak, tidak berkedip. Hanya berdiri dengan senyuman yang sama. Tiba-tiba seluruh kepala mereka menoleh ke jendela tempat Pak Budi mengintip. Serempak Pak Budi terpelanting mundur. Ia menutup mulutnya agar tidak bersuara. 10 detik kemudian, semuanya lenyap. Seolah tidak ada siapapun di luar. Keheningan menyelimuti kampung. Tetapi keheningan itu bukan keheningan alami, lebih seperti jeda yang disengaja. Seperti seluruh kampung menahan napas menunggu gerakan berikutnya dari Pak Budi. Ia memeluk lututnya, memejamkan mata, dan berdoa agar malam segera berakhir. Namun, sebelum ia benar-benar terlelap, ia mendengar satu kalimat terakhir yang membuatnya semakin takut. Kau sudah di sini lebih lama dari yang kau kira, Budi. Jangan coba-coba keluar. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam rumah. Dekat, sangat dekat. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin malam tadi tidak pernah benar-benar menjadi gelap. Pak Budi terbangun dengan kepala berat. Dada sesak, dan rasa ngeri yang menolak hilang meski ia sudah berkali-kali mencoba menenangkan diri. Suara-suara aneh semalam masih menggema di telinganya. Ia duduk perlahan, memperhatikan dinding rumah persinggahan itu. Dinding kayu tua yang tampak lembab, namun anehnya tidak pernah berubah warna. Ia menarik napas panjang. Hari itu ia memutuskan satu hal. Ia harus pulang, apapun yang terjadi. Setelah merapikan gerobak dan menyiapkan dagangan seadanya, ia melangkah keluar. Kampung itu terlihat seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada atmosfernya. Suaranya terlalu sunyi, burung tidak berkicau, dedaunan tidak bergerak, bahkan udara seperti tidak punya suhu. Seolah kampung itu adalah lukisan yang dipaksa hidup. Warga tidak banyak terlihat, hanya beberapa yang berdiri di jauh, mengamati dengan posisi tubuh yang benar-benar diam. Pak Budi menelan ludah, menghindari pandangan mereka, dan mempercepat langkah menuju jalan keluar yang ia lewati saat pertama kali datang. Jalan itu lurus, dikelilingi pohon besar yang batangnya menjulang seperti tiongtang penjara. Daun-daunnya gelap, dan cahaya matahari seolah enggan masuk ke sela-selanya. Pak Budi berjalan cukup jauh, hingga ia menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Ia sudah berjalan hampir 20 menit, tetapi desa tidak juga menghilang dari pandangannya. Saat ia menoleh, rumah-rumah kampung itu masih terlihat di belakangnya. Tidak menjauh, tidak mengecil, padahal ia yakin sudah berjalan jauh. Ia bergumam lirih, apa jalan ini memutar? Ia berhenti, membalik arah, dan berjalan kembali. Namun setelah 5 menit, ia menyadari bahwa jalan itu justru membawa kembali ke tempat yang sama. Tidak ada persimpangan, tidak ada belokan. Jalan itu seperti lingkaran tak kasat mata. Ia mencoba menenangkan diri, tapi detak jantungnya terasa seperti palu memukul dada. Tenang, Bud. Tenang, katanya pada dirinya sendiri. Namun suara lain menyahut dari arah pepohonan. Tenens, kau tidak sendiri. Pak Budi sontak mundur. Suara itu bukan suara manusia biasa. Nada bicaranya bergetar, seperti dua suara tumpang tindih. Ia mengintip ke arah pepohonan, tetapi tidak melihat apapun selain bayangan gelap. Ia kembali berjalan,
tetapi kini langkahnya goyah. Ia merasa setiap pohon memperhatikan geraknya. Sesekali ia melihat sesuatu bergerak cepat di balik batang pohon, bukan manusia, bukan hewan, lebih seperti bayangan yang menyeret diri di tanah. Setelah berjalan tanpa arah beberapa saat, ia kembali tiba di lapangan tempat ia biasa berjualan. Ia berhenti sambil terengah-engah. "Kenapa tetap kembali ke sini?" bisiknya. Tiba-tiba seorang perempuan muda muncul dari arah barisan rumah. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian pipi. Ia mengenakan baju yang seperti tidak pernah berganti. Langkahnya pelan, tapi tatapannya tajam. Perempuan itu bertanya dengan suara lirih, "Pak Budi mau pulang?" Pak Budi mengangguk gugup. "Iya, Neng. Kalau tahu jalan keluar, bilang saya." Ya, perempuan itu mendekat. Semakin dekat semakin jelas bahwa kulitnya bukan seperti kulit manusia hidup, terlalu halus, terlalu licin, seperti lilin yang dipoles. Ia berhenti di depan Pak Budi. "Tidak semua orang bisa pulang," katanya lirih. "Tapi kalau benar mau keluar, jangan lewat jalan itu. Itu jalan untuk yang sudah tinggal di sini." Pak Budi semakin bingung. Maksudnya tinggal di sini apa? Perempuan itu hanya menggeleng, lalu menunjuk ke sebuah lorong kecil di antara dua rumah yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Lorong itu sempit dan gelap, seperti celah yang tidak seharusnya ada. "Lewat sana sebelum mereka sadar," bisiknya. Pak Budi menengok lorong itu, dan rasa takutnya hampir membuat ia mundur. Namun ia tidak punya pilihan. Ia berterima kasih singkat, lalu mendorong gerobaknya perlahan menuju lorong itu. Saat ia melangkah masuk, suara kerincing gerobaknya menggema panjang, seolah lorong itu menelan suara. Semakin masuk, semakin dingin udaranya. Bau lembab menusuk hidung. Ada suara gemerisik kecil, seperti kaki kecil berlari di balik bayangan. Lorong itu akhirnya membawa ke sebuah area kecil yang tampak seperti kebun tua. Tanahnya retak, pohonnya kurus, dan anginnya berbau getir seperti tanah basi. Namun yang membuat Pak Budi terpaku adalah sebuah gapura tua berdiri di ujung kebun itu. Gapura dari batu hitam, penuh lumut, dengan bentuk seperti mulut yang membuka. Pak Budi melangkah mendekat. Namun sebelum ia sempat menyentuh gapura, suara berat terdengar dari belakangnya. "Tidak semua orang boleh pulang." Ia menoleh perlahan dan melihat beberapa warga kampung berdiri di tepi lorong. Mata mereka gelap, tubuh mereka tidak bergerak, tetapi wajah mereka tersenyum. Senyum itu bukan senyum ramah, lebih seperti tarikan bibir yang dipaksa. Perempuan tadi lenyap. Tidak ada dimanapun. Warga itu melangkah selangkah ke depan, serempak. Langkah mereka tidak menghasilkan suara, seolah kaki mereka tidak menyentuh tanah. Pak Budi mundur, mendekatkan diri ke gapura. Salah satu warga berbisik, "Budi, kau belum selesai di sini." Pak Budi tidak peduli. Ia mengambil ancang-ancang, mendorong gerobaknya dan berlari ke arah gapura. Begitu ia melewati batas gapura, dunia seperti berputar cepat. Penglihatannya buram, napasnya tersengal, dan suara desingan memenuhi telinganya. Ia merasa tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lalu semuanya gelap, gelap total, hingga satu suara muncul dari kejauhan. Suara yang terasa seperti seruan dari dunia nyata. Pak Budi, bangun, Pak!" Pak Budi tersentak. Ia membuka mata perlahan, dan ia mendapati dirinya tidak lagi berada di kampung itu. Tetapi tempat ia berada pun bukan tempat yang ia ingat. Suara yang memanggil namanya terdengar semakin jelas. Pak Budi mengedipkan mata berkali-kali, mencoba menyesuaikan pandangan dengan cahaya yang terasa terlalu terang. Tidak ada lagi gapura hitam, pepohonan kelam, atau warga yang tersenyum kaku. Yang ia lihat hanyalah sebuah bangku panjang di pinggir jalan, pohon rindang di belakangnya, dan beberapa orang berkumpul sambil memandangnya dengan wajah cemas. "Pak, Bapak kenapa?" "Tadi tiba-tiba pingsan," kata seorang pemuda berseragam ojek online. Pak Budi bangkit perlahan, namun kepalanya berputar. Ia melihat sekitar, mencoba mengenali tempat itu. Ini adalah jalan besar di pinggir kota, tempat ia biasanya lewat saat hendak menuju rute jualan. Mobil dan motor melintas. Suara klakson bersautan, suara yang tidak pernah ia dengar selama berada di kampung misterius itu. Ia memijit pelipis. "Saya tadi ada di kampung itu," ucapnya lirih. Salah satu ibu yang ikut menolong berkata pelan, "Dari tadi Bapak sendirian, Pak. Tidak ada kampung di sini." Ucapan itu membuat dada Pak Budi makin sesak. Ia mencoba berdiri tegap, tapi lututnya lemas. Ia mengeratkan genggaman pada gerobaknya sebagai tumpuan, dan tiba-tiba ia sadar, gerobaknya berdebu tebal, seperti tidak tersentuh selama berbulan-bulan. Beberapa peralatan siomainya berkarat, bahkan ban gerobaknya sedikit kempes. "Loh, kok begini?" gumamnya. Ia mengusap bagian samping gerobak dan menemukan cap jari samarkap yang terlihat sangat tua, seolah gerobak itu sudah lama dibiarkan terbengkalai.
Pemuda ojek online itu bertanya lagi. Bapak sudah lama di sini? Soalnya warga bilang gerobak ini muncul sejak pagi, tapi nggak ada orangnya. Pak Budi tercekat. Ia tidak mungkin meninggalkan gerobaknya begitu saja. Ia menatap jalanan, mencoba menghitung waktu. Ia ingat betul, ia masuk kampung itu menjelang sore dan keluar ketika pagi masih pucat. Menurutnya, itu hanya 1 hari. Namun saat ia mengambil ponsel yang ada di saku, sesuatu membuat tubuhnya gemetar hebat. Tanggal di layar ponsel menunjukkan setahun. Setelah hari ia masuk kampung itu, tangannya bergetar. Ia mengecek kalender lagi, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Tetapi tanggalnya tetap sama. 1 tahun telah berlalu. Bukan 1 hari, bukan 2 minggu, setahun penuh. Tidak mungkin. Suaranya pecah. Saya cuma jualan sebentar. Pemuda itu menatapnya heran. Sebentar bagaimana, Pak? Tahun kemarin Bapak sempat dicari keluarga. Katanya hilang gak pulang-pulang. Pak Budi langsung panik. Ia memegang lengan pemuda itu. Keluarga saya? Mereka baik-baik saja. Pemuda itu terkejut, namun tetap menjawab, saya nggak tahu, Pak. Coba aja pulang dulu. Pak Budi mendorong gerobaknya tergesa-gesa. Namun langkahnya perlahan melambat ketika ia mulai melihat sesuatu yang janggal. Meski sudah kembali ke dunia nyata, sesuatu dari kampung itu seakan masih mengikutinya. Bayangan orang-orang kampung itu muncul di sudut mata. Wajah pucat mereka, senyum yang tidak berubah, serta suara lirih yang masih bergema samar di telinganya, seolah memanggil, Budi, belum selesai. Ia menggigil, lalu mempercepat langkah. Semakin dekat ia ke rumahnya, semakin berat napasnya. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa pada keluarganya. Ia tidak tahu apakah mereka akan percaya. Yang ia tahu hanyalah ia harus melihat mereka, harus memastikan. Ketika ia tiba di gang menuju rumah, beberapa tetangga menatapnya dengan ekspresi bingung. Beberapa bahkan berbisik pelan. Itu bukan Pak Budi? Bukannya dia hilang? Kok balik sekarang? Pak Budi tidak menghiraukan mereka. Ia hanya ingin melihat istrinya. Ia berdiri di depan rumahnya. Pintu tertutup, namun rumah terlihat terawat. Ia mengangkat tangan, mengetuk perlahan. Tok, tok, tok. Langkah kaki terdengar dari dalam. Lalu pintu terbuka. Seorang perempuan muncul. Wajahnya kaget, matanya membesar. Itu istrinya Bu Rina. Namun wajahnya terlihat lebih tirus. Matanya sembab, dan ada garis lelah yang tidak pernah Pak Budi lihat sebelumnya. Pak Budi langsung berkata, Rin, ini Ok. Bu Rina terdiam, bibirnya bergetar, tapi ia tidak mengatakan apapun. Lalu, tiba-tiba, air matanya menetes deras. Ia menutup mulut, menahan SOB Budi. Suaranya pecah. Kamu di mana saja selama ini? Pak Budi melangkah masuk dan memeluk istrinya. Tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena rasa bersalah dan bingung bercampur menjadi satu. Saya pulang, Rin. Saya pulang, katanya pelan. Saat mereka berbicara, seorang anak kecil berlari dari dalam anaknya sendiri, Arga. Namun Arga berhenti begitu melihat ayahnya. Wajahnya bingung, seolah tidak percaya pada apa yang ia lihat. Loh, ayah? Tanya Arga ragu. Pak Budi memeluk anaknya erat. Namun di tengah kehangatan itu, sebuah kesadaran mengiris perasaannya. Arga terlihat jauh lebih besar daripada terakhir kali ia lihat. Anak itu tumbuh tanpa dirinya. Pak Budi meneteskan air mata. Namun sebelum ia sempat menjelaskan apapun, suara lirih muncul entah dari mana, suara yang sama seperti ketika ia berada di kampung gaib itu. Kau sudah kembali, tapi belum bebas. Pak Budi langsung menoleh. Namun tidak ada siapapun di luar rumah. Hanya angin yang bergerak pelan. Bu Rina bertanya, kamu kenapa? Pak Budi menggeleng. Nanti aku ceritakan. Ia mencoba tersenyum, tetapi hatinya tenggelam oleh satu pertanyaan yang terus mengusiknya. Jika ia telah kembali, mengapa suara itu masih mengikutinya? Malam pertama setelah kepulangannya adalah malam yang penuh ketegangan. Pak Budi tidak bisa tidur, walau matanya terasa sangat berat. Ia berbaring sambil menatap langit-langit yang tampak lebih gelap daripada biasanya. Suara kipas angin berputar pelan, namun terdengar seperti dengung panjang yang membuat pikirannya tidak pernah tenang. Bu Rina sudah tertidur di sebelahnya, tapi sesekali tubuhnya bergerak gelisah. Arga pun tidur di kamarnya. Namun Pak Budi beberapa kali mendengar anak itu mengigau pendek, seolah ketakutan oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Pak Budi menutup mata mencoba terlelap, tetapi suara itu kembali terdengar, suara lirih yang pernah menghantui setiap langkahnya di kampung gaib itu. Bu, ia langsung membuka mata. Dadanya terasa tenggelam. Suara itu begitu dekat, seperti berbisik tepat di samping telinganya. Ia menoleh, namun tidak ada siapapun. Bu Rina tetap tertidur. Ia menelan ludah. Ini cuma halusinasi, bisiknya.
Tetapi suara itu berbalas, "Tidak, ini pengingat." Pak Budi bangkit dari tempat tidur dengan tubuh gemetar. Ia melangkah perlahan ke ruang tengah, takut membangunkan keluarganya. Lampu ruang tengah ia nyalakan, dan cahaya kuning redup menerangi ruangan. Ia duduk di kursi kayu sambil memijit kepala, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menatap pintu depan, ia melihat sesuatu berdiri di balik kaca kecil di jendela. Siluet itu kurus, dengan tubuh yang terlalu panjang, dan kepala menunduk seperti sedang mengintip ke dalam. Pak Budi terkesiap dan memejamkan mata. Ketika ia membuka kembali, sosok itu sudah tidak ada. "Jangan ikut aku," katanya sambil memeluk dirinya sendiri, berusaha meyakinkan diri bahwa ia masih berada di dunia normal. Keesokan paginya, Bu Rina menyiapkan sarapan. Pak Budi tidak makan banyak, nafsu makannya hilang, digantikan rasa waspada yang semakin menguat. Setiap bayangan, setiap sudut rumah, seakan menyimpan sesuatu yang bergerak diam-diam. Istrinya menatap khawatir. "Mas, kamu benar-benar nggak apa-apa? Dari kemarin mukamu pucat terus." Pak Budi ragu untuk bercerita. Ia takut cerita itu terdengar gila. Namun ia sadar ia tidak bisa memendam semuanya. Waktu hilang itu aku bukan tersesat biasa," katanya pelan. "Aku masuk ke sebuah kampung. Tapi kampung itu bukan kampung manusia." Bu Rina meletakkan sendok. "Maksudnya apa?" Pak Budi menarik napas panjang. "Warganya aneh, Rin. Jalannya berubah-ubah waktu di sana." "Beda." Bu Rina menatap suaminya dengan campuran bingung dan takut. "Mas, kamu beneran lihat apa?" Pak Budi hendak menjawab, namun sesuatu bergerak cepat di sudut ruang makan. Ia menoleh, tapi tidak ada apapun, hanya kulkas dan dinding kosong. Ia berhenti bicara. Melihat itu, Bu Rina semakin khawatir. "Mas, jangan nakut-nakutin." Pak Budi menggeleng. "Aku nggak nakut-nakutin. Aku sendiri yang takut." Siang harinya, Pak Budi mencoba membuka gerobak siomainya. Ia ingin kembali berjualan, berharap kesibukan bisa mengusir pikirannya. Namun saat ia membuka penutup gerobak, bau anyir langsung menyambar. Padahal ia sudah membersihkannya kemarin. Ia mencoba melihat lebih dekat dan menemukan sesuatu di sudut gerobak, seikat daun kering yang sama seperti daun-daun dari kampung gaib itu. Daun itu tidak ada sebelumnya. Ia gemetar, menjatuhkan tutup gerobak dengan suara keras. Arga yang sedang bermain di teras bertanya, "Ayah kenapa?" Pak Budi cepat mengalihkan perhatian. "Gak apa-apa nak, masuk rumah dulu." Anaknya menatap bingung, namun menuruti. Pak Budi menutup gerobak itu ropet-ropet dan menatapnya dengan perasaan tidak nyaman. Seakan gerobak itu membawa sesuatu pulang bersamanya. Sesuatu yang tidak terlihat tapi hadir. Malam berikutnya, gang rumah Pak Budi terasa lebih sepi dibanding biasanya. Lampu-lampu jalan menyala, namun cahayanya seperti tidak cukup untuk mengusir kegelapan. Pak Budi sedang duduk di ruang tamu, ketika suara langkah kaki terdengar dari depan rumah. Langkah kaki lambat, menyeret dan tidak wajar. Ia merapat ke jendela tanpa menyalakan lampu, mengintip melalui celah gorden. Di luar, ia melihat sebuah sosok berdiri tepat di depan pagar rumahnya. Tubuhnya tinggi namun kurus, seperti digambar dengan kuas yang terlalu panjang. Wajahnya tidak jelas, hanya bayangan gelap yang bergerak pelan. Sosok itu tidak berbuat apa-apa, hanya berdiri sambil menatap rumah. Pak Budi hampir berteriak, namun ia menutup mulutnya rapat. Ia mundur pelan, berharap sosok itu menghilang, namun sosok itu berbisik dari arah pagar. Suara yang sangat familiar. "Belum waktunya kau bebas." Pak Budi terjatuh ke lantai. Suara itu berasal dari kampung itu. Ia yakin. Ia memejamkan mata, menghitung napas, sampai akhirnya suara langkah itu menjauh. Saat ia kembali mengintip, sosok itu sudah tidak ada, tapi di tanah depan pagar. Ada jejak kaki, jejak panjang, cekung, tidak menyerupai kaki manusia. Pagi harinya, kejadian janggal kembali muncul. Bu Rina menjerit kecil ketika melihat ada tanah basah menempel di lantai ruang tamu, membentuk jejak yang memanjang ke arah kamar Pak Budi. Ia langsung bertanya dengan nada ketakutan, "Mas, ini jejak siapa?" Pak Budi tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap lantai dengan muka pucat. Ia tahu satu hal, apapun yang dari kampung itu sudah mengikuti dirinya pulang. Dan itu bukan sekadar penglihatan, bukan mimpi, bukan bayangan. Itu nyata dan semakin dekat. Pagi itu udara di kampung Pak Budi terasa ganjil. Langit seolah berlapis dua. Satu cerah seperti biasa, satu lagi buram seperti kabut tipis yang menempel tanpa bergerak. Di depan rumahnya, pembeli sudah mengantre bahkan sebelum ia membuka gerobak. Semakin hari, semakin banyak orang datang. Mereka mengira cimol Pak Budi punya rasa unik yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Ia sendiri hanya tersenyum, sedikit bingung tapi senang.
Namun beberapa hal mulai terasa tak wajar. Pembeli selalu datang dari arah utara, padahal gang itu sepi dan jarang dilalui. Mereka juga sering memakai pakaian yang sama, seolah tidak pernah berubah dari hari sebelumnya. Ada seorang ibu yang selalu membawa keranjang bunga kering. Ada seorang bapak tua yang sering mengulang kalimat yang persis sama setiap membeli cimol, bahkan dengan intonasi yang identik. Pak Budi mencoba menganggap semua itu hanya kebetulan. Suatu sore, setelah dagangannya habis lebih cepat dari biasanya, ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Tetapi ketika tiba di depan rumah, ia melihat bayangan seseorang berdiri tepat di tengah halaman. Wujud itu tampak seperti dirinya sendiri, namun lebih kurus dan lebih pucat. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dari kejauhan. Pak Budi memejamkan mata sebentar. Ketika dibuka, sosok itu menghilang. Capek kali, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia masuk ke rumah, meletakkan gerobak, lalu duduk di kursi kayu dekat pintu. Tapi perasaan tidak enak itu tidak hilang. Malamnya, ketika hendak tidur, ia mendengar suara ketukan perlahan di jendela. 3 kali, lalu hening. Detik berikutnya, suara itu berpindah ke jendela dapur, lalu ke pintu belakang. Ia menahan napas. Siapa di luar? Katanya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi ia tahu suara itu bukan angin. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh terjadi. Pembeli yang sama mulai datang 2 kali dalam sehari dengan ucapan yang benar-benar sama. Bahkan langkah kakinya terdengar serupa, seperti rekaman yang diputar ulang. Pak Budi mulai menyadari bahwa ia tidak pernah melihat mereka berjalan pergi. Mereka selalu menghilang ketika ia menunduk ke dalam gerobak atau menatap plastik. Pada hari ke-7, setelah ia kembali dari kampung gaib, seorang lelaki tak dikenal datang menjelang sore. Berbeda dari pembeli lain, wajahnya berabubah seperti dipenuhi bayangan. Lelaki itu berdiri di depan gerobak tanpa mengantre. Orang-orang lain tampak tidak menyadari kedatangannya. "Daganganmu laris ya, Budi?" kata lelaki itu dengan suara parau. Pak Budi tersentak. "Iya, tapi siapa Bapak? Kita pernah bertemu?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menatap gerobak Pak Budi, lalu menatap kedua tangan Pak Budi, seolah melihat sesuatu yang tersembunyi. "Kau kira sudah keluar dari kampung itu?" katanya perlahan. Jantung Pak Budi langsung berdegup lebih cepat. Maksudnya apa? Lelaki itu mendekat sedikit. "Kampung gaib tidak pernah melepaskan orang tanpa harga. Kau keluar, tapi bayangannya ikut bersamamu." Pak Budi menelan ludah. "Saya tidak paham. Kau pikir hidupmu kembali normal?" "Tidak, Budi. Kau tidak pulang ke dunia yang sama. Kau membawa pintu itu bersamamu." Sebelum Pak Budi sempat bertanya lagi, lelaki itu melangkah mundur. Tubuhnya memudar seperti asap. Pembeli lain tetap tidak menyadari apapun. Semua berjalan seperti biasa. Malamnya, Pak Budi memutuskan untuk menutup gerobak lebih awal dan masuk ke rumah. Tetapi ketika ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Di ruang tengah, duduklah dirinya sendiri. Wujud itu memakai baju yang sama seperti saat ia pulang dari kampung gaib. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi bibirnya tersenyum lebar. Pak Budi terhuyung mundur. Sosok itu berbicara pelan. Suaranya mirip seperti gema. "Kau akhirnya sadar, Budi. Kau bukan satu-satunya yang kembali." Pak Budi mencoba lari, tapi pintu rumah di belakangnya menutup sendiri dengan keras dari ruangan lain. Ia mendengar suara langkah banyak orang langkah, yang sama persis seperti pembeli-pembeli yang selalu datang ke gerobaknya. Mereka terdengar masuk ke dalam rumah satu persatu. Sosok yang menyerupai dirinya bangkit berdiri. "Kau hanya diberi 1 hari di kampung itu, tapi di sana kau sudah menjadi bagian mereka. Sekarang mereka menagih." Pak Budi mundur, menempel pada pintu. Tubuhnya gemetar. "Apa yang kalian mau?" "Saya cuma jualan. Saya tidak minta apa-apa." Sosok itu tertawa pendek. "Itu dia masalahnya. Kau tidak meminta apa-apa, tapi kau tetap mengambil sesuatu. Kau membawa keberuntungan mereka keluar. Keberuntungan itu harus dibayar." Dari bayangan di sudut ruangan, tampak bayangan-bayangan pembeli yang pernah ia layani. Wujud mereka tidak utuh, seperti siluet gelap tanpa mata. Mereka bergerak pelan mengelilingi Pak Budi. Sosok dirinya mendekat. "Kau merasakan waktu bergerak aneh, bukan? Karena kau masih berada di antara 2 tempat. Dunia ini bukan sepenuhnya milikmu lagi." Bayangan-bayangan itu semakin dekat. Pak Budi berteriak dan meraih pintu. Ketika ia membuka paksa, ia tidak melihat halaman rumah melainkan jalan panjang menuju kampung gaib. Dengan kabut yang sama, suara gamelan jauh yang sama, dan aroma tanah basah yang dahulu membingungkan, sosok dirinya berkata pelan, "Selamat datang kembali." Pak Budi tidak punya pilihan selain mundur beberapa langkah. Bayangan-bayangan itu mendorongnya masuk. Begitu kakinya menginjak tanah di dalam kabut,
Pintu di belakangnya tertutup rapat, lalu menghilang. Yang tersisa hanya suara gamelan mengalun, samar tapi memaksa, seolah menyambut seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Sementara itu, di dunia nyata, gerobak Pak Budi tetap berada di depan rumah. Pembelinya semakin banyak, tapi tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa penjualnya bukan lagi Pak Budi yang sema yang berdiri di balik gerobak itu. Hanyalah bayangan yang tersisa senyum sinis, mata yang tidak berkedip, dan tangan yang terlalu kaku untuk menjadi manusia.